Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pastinya melihat angka pengangguran yang cukup tinggi ataupun mungkin juga teman-teman yang berminat ya mengubah jalur karir ataupun juga mengupgrade karirnya, banyak lembaga-lembaga pemerintah ataupun juga mungkin instansi-instansi lain yang membuka job fair, dan ini adalah kesempatan emas untuk kita semua mendapatkan peluang karir yang baru. Tapi kadang suka bingung ya ketika ke job fair, kita harus ngapain sih supaya nggak hanya sebar CV aja, tapi adalah oleh-oleh yang kita bawa sepulang dari mengikuti job fair. Dan hari ini kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career bersama dengan Teh Mia. Hai Teh Mia. Halo Kak Audrey, apa kabar? Baik, boleh sapa smart listener? Boleh, seperti biasa smart listener, saya menyapa Anda sebagai smart listener yang aduhai selalu ya. Kalau bicara Teh Mia selalu bicara aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat. Wah, jelek banget ya. Karena kalau bicara karir itu pasti bisa diwariskan juga. Kak Audrey setuju nggak sih? Misalnya Kak Audrey sebagai penyiar nanti misalnya punya keponakan, mungkin nanti punya anak atau lingkungan, siapa sih Kak Audrey? Penyiar. Oh, ternyata bisa juga. Oh, ternyata misalnya diwariskan, menginspirasi gitu. Jadi kebutuhan kita saat ini bisa jadi ya, misalnya karirnya Kak Audrey, karirnya saya dan smart listener yang lainnya itu dimudahkan bisa jadi karena dukungan karir orang tua kita. Setuju. Karir juga saudara-saudara kita gitu. Karena bukan bicara ordal ya, bukan bicara orang dalam, tapi memang karir seseorang, karir kita saat ini sebenarnya bukan untuk kita sendiri gitu, tapi juga untuk lingkungan sekitar gitu. Kak Audrey, sekarang kita mau bahas apa nih Kak Audrey? Kita mau bahas tentang job fair nih, Tania. Karena kalau Audrey lihat pengumuman job fair sudah semakin banyak, dan mungkin ini juga kesempatan untuk teman-teman yang fresh graduate ataupun mungkin yang juga profesional ya, ingin mencari peluang baru. Betul. Cuman mungkin zaman dulu aku ikut job fair pun aku taunya cuman taruh CV, terus habis itu udah pulang berharap berdoa semoga diterima, udah gitu aja. Sebenarnya kalau kita mengikuti job fair tuh apa sih yang diharapkan? Sebenarnya yang diharapkan kalau bicara job fair, aku coba dari sisi perusahaannya dulu ya. Kalau dari sisi perusahaan bisa jadi mereka lagi urgent untuk membutuhkan karyawan, makanya mereka ikut job fair. Kalau misalnya nggak ikut job fair, biasanya mereka cukup cari karyawannya itu dari referensi, dari teman ke teman atau dari orang-orang dalamnya gitu ya. Nah, kalau dari kitanya sebagai yang pencari kerjanya, job fair itu V-nya adalah pertama kali adalah pastikan fashionnya kita itu menarik. Gitu. Ya. Jadi fairnya itu ada singkatan FAIR-nya gitu ya. Fashionnya menarik karena sering sekali kita itu kalau ke job fair seperti kita mau ke mall gitu. Antara santai aja, udah gitu untung-untungan. Kalau dipanggil syukur, nggak dipanggil nggak apa-apa gitu. Nah, padahal perusahaan pada saat job fair itu langsung stalking siapa nih yang kira-kira bisa langsung diinterview pada hari itu juga. Mungkin Kak Audrey pernah pengalaman ada di job fair atau saya juga sering sekali job fair yang menurut saya fashionnya nanti ada akronimnya lain-lain itu kayaknya langsung aja deh aku interview di tempat. Boleh seperti gitu. Jadi dari sisi penampilannya kita, fashionnya kita, face-nya kita sudah menarik gitu. Bisa jadi dari perusahaan juga nggak usah ribet-ribet lagi nerima CV, tapi langsung interview di tempat gitu ya. Nah, selanjutnya bicara ya tadi F-nya fashion, A-nya adalah atraktif gitu. Atraktifnya apa? Misalnya saya melamar di perusahaan Smart FM pada saat job fair dan Kak Audrey yang lagi menunggu mejanya. Ada mungkin saya pertama perlakuan saya adalah cukup kirim CV terus sudah aja langsung pergi lagi. Tapi yang kedua saya kirim CV, saya tanya Kak Audrey ini Radio Smart FM kantornya di mana gitu. Terus apa sih yang bisa saya kerjakan di sana gitu. Kita coba menawarkan diri karena bicara job fair itu kan kita sedang mencari perusahaan. Jadi bagaimana kita menawarkan diri gitu. Kak Audrey mungkin kalau belum ada posisi boleh nggak sih saya magang misalnya tanpa dibayar, saya mau belajar banyak gitu. Nah, kalau dari sisi Kak Audrey misalnya saya melakukan dua perlakuan yang tadi, pertama yang cuek aja ngirim CV langsung pergi, atau kedua saya atraktif. Kira-kira Kak Audrey lebih penarik yang mana? Yang atraktif dong. Yang atraktif. Nah, sayangnya para pencari kerja cuma kirim CV aja. Iya nggak sih, cuma naro-naro CV setelah itu selesai gitu. Padahal bagaimana kita coba menawarkan diri, dan itu perusahaan akan cukup terkesan karena kalau perusahaan udah seperti itu ngelihat kandidat yang atraktif udah nggak ngelihat CV lagi malah gitu. Karena kita langsung ngelihat bahwa dia memang serius nih bekerja gitu. Wah, dia banyak
banyak keinginan gitu kan, antusias gitu. Itu salah satu tips and triknya. Dan saya sering mengajarkan ini ke kampus-kampus juga bagaimana kita datang ke job fair. Dan ternyata banyak juga yang proven gitu ya. Karena pertama kali itu kan mereka karena nggak tahu tipsnya. Orang sebenarnya bukan nggak diterima kerja, cuma nggak tahu caranya gitu. Jadi pastikan di job fair itu jangan cuma diem aja gitu, tapi kita atraktif gitu ya. Dan pastikan juga fashionnya kita itu memang benar-benar seperti orang kerja. Banyak juga soalnya kayak misalnya saya buka job fair gitu ya, itu kayak kita mau ke mall pakai you can see gitu ya. Waduh, pakai jeans yang bolong-bolong nggak apa-apa sih gitu, tapi kan ini dalam rangka kita mencari kerja gitu. Jadi pastikan outfitnya kita juga profesional gitu ya. Selanjutnya bicaranya ide. FA-nya udah, I-nya ide. Maksudnya ide itu apa? Misalnya saya ke mejanya Kak Audrey. Terus aku bilang Kak Audrey, aku nih penggemar radio Smart FM loh. Padahal sebenarnya bisa jadi enggak juga gitu ya. Tapi ide kita langsung muncul gitu. Langsung. Kan tadi aku pernah bilang bahwa di podcast sebelumnya CV itu ada cinta pertama. Betul. Jadi nyamain aja gitu. Nyamain. Saya aku penyiar radio Smart. Terus kita cek Radio Smart FM tuh ada di mana aja, berdirinya kapan, terus program-programnya apa aja gitu. Jadi pada saat kita sudah mendatangkan Kak Audrey saya titip CV ya, saya salah satu misalnya Smart Listener dari Radio Smart FM, saya penggemar Smart Career, bla 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 gitu. Itu pasti akan terkesan gitu. Jadi nggak cuma langsung kirim selesai gitu, enggak. Jadi ada ide-idenya kita muncul pada saat masuk ke meja, datang ke satu meja ke meja yang lain gitu. Walaupun kesannya jadi lebay gitu, tapi itu adalah proses kita justru memudahkan untuk diterima. Karena bicara karir, bicara job fair itu kita nggak pernah lepas dari namanya kompetisi gitu. Nah bisa jadi kompetisinya kita adalah teman-teman kita sekelas, ya nggak sih, circle-nya kita sendiri. Tapi yang membedakan satu sama yang lain adalah bagaimana ide-ide kita muncul gitu. Atau misalnya kita dari satu mejanya Audrey Smart FM, selanjutnya kita ke Gramedia gitu ya, Gramedia Group. Nah kita munculin lagi ide-idenya, saya pencinta buku loh gitu. Jadi kayak jual obat aja gitu. Saya pingin banget deh kalau misalnya bisa bergabung di Gramedia Group gitu, karena saya akan banyak bisa baca buku gitu. Akhirnya juga dari sisi perusahaan yang melakukan job fair juga ya udahlah nggak usah ribet-ribet, ya udah ngasih tahu kok keinginannya gitu. Nah, selanjutnya adalah yang R-nya ini pastikan bahwa R-nya ini kita responsif gitu. Responsif, responsif itu maksudnya apa? Karena pada saat kita sudah job fair gitu ya, kita coba misalnya ngelihat apa sih kesempatan yang bisa kita lakukan gitu. Ini juga tips yang saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan, ke kampus-kampus. Misalnya apa sih maksudnya responsif? Jadi misalnya di job fair itu sering sekali misalnya crowded gitu ya, crowded, ada penerima tamunya lagi sibuk gitu ya. Kita nggak ada salahnya menawarkan pekerjaan, menawarkan jasa. Boleh nggak Mbak saya bantu misalnya bagiin goodie bag-nya. Tapi pastikan face-nya kita benar-benar meyakinkan. Jangan sampai nggak mendukung, kesannya wah ini dalam tanda kutip melakukan hal yang negatif gitu. Kita responsif. Atau misalnya tiba-tiba ada hal-hal kecil nggak ada pulpennya, boleh Mbak ini aku punya pulpen gitu. Nah itu juga yang menarik di tempat job fair untuk menjadi pusat perhatian, dan itu memudahkan kita cepat cari kerja. Jadi cari kerja tuh gak cuma interview, dipanggil terus wawancara selesai, enggak, tapi ada tindakan-tindakan yang memang kita harus tunjukkan dulu gitu. Karena bicara yang tadi cinta pertama itu kita ada effortnya dulu, ada PDKT-nya dulu ke perusahaan. Nah itu akan menarik perhatian perusahaan. Betul, gitu. Setuju ya. Jadi ya sama kayak proses PDKT betul, ya, harus yang baik-baiknya ditawarkan gitu ya, supaya akhirnya tertarik lah untuk mengenal. Intinya mungkin pencitraan dulu lah ya di job fair, tapi pastikan pencitraan itu bukan menjadi pencitraan aja, tapi memang itu menjadi requirement kita yang kita akan tunjukkan di perusahaan seperti itu. Betul. Jangan sampai nanti wah ini kok di depannya begini, di belakang jadi beda. Nah ini yang bahaya juga. Nah cuman kalau misalnya kita ngomongin tentang job fair juga, ini kan terdiri dari beragam macam perusahaan gitu ya. Kadang kita mau cobain satu-satu nih Mbaknya. Cuman kan memang
latar belakang ataupun mungkin apa jenis-jenis perusahaannya berbeda-beda ya. Apakah hal yang sama tadi bisa kita terapkan di masing-masing jenis perusahaan? Bisa. Jadi kan tadi job fair itu F-nya adalah face, fashion, A-nya atraktif. Nah, kita bisa atraktifnya itu adalah asking and question gitu. Misalnya ini perusahaannya di bidang apa? Saya backgroundnya misalnya ekonomi. Bisa nggak sih masuk di sini? Misalnya ini perusahaan pertambangan, tapi kita juga punya site-nya di Jakarta misalnya. Kita kasih tahu dulu, kita kasih tahu requirement-nya kita, terus tanya-tanya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau bisa saya bisa bantu, bisa ini. Tapi kita juga nggak langsung bilang boleh dong diterima kerja, enggak ya. Kita bisa menawarkan diri, magang juga saya nggak apa-apa kok, nggak digaji juga nggak apa-apa kok gitu ya. Karena apa? Karena namanya bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Belajar yang dibayar. Setuju nggak sih? Kalau kuliah itu kan kita belajar terus kita bayar. Tapi kalau kita belajar yang dibayar, itu kan pasti dari sisi perusahaan juga milih-milih dong. Gitu. Tapi kalau kita sudah menawarkan, karena saya ingin belajar, nggak dibayar pun nggak apa-apa misalnya. Terus nanti kalau kayak gitu bisa jadi malah kita yang diterima gitu, karena kita sudah menunjukkan antusias kita gitu sih. Tips and triknya. Jadi kita menawarkan diri aja, karena sering sekali, masa Bu nggak dibayar sih, nanti gimana kalau kerja? Ini adalah cuma modus saja gitu. Modus bahwa menunjukkan antusias kita, atraktif kita, bagaimana kita memenangkan kompetisi dari teman-teman kita yang lain gitu. Karena kan yang ikut job fair cukup banyak ya, ribuan gitu ya. Dan mungkin yang terakhir nih Mbak Mia, karena pastinya kan kita tadi sudah melakukan fair tadi face, fashion, atraktif, terus juga ide dan responsif. Ketika pulang gitu ya, haruskah kita menanyakan kembali untuk akhirnya mendapatkan feedback nantinya gitu ya? Minta kontak kah atau gimana cara kita supaya engage lah dengan perusahaan tersebut? Biasanya kalau misalnya minta kontak, kita bisa langsung melihat di job fair-nya gitu ya, di job fair-nya. Karena kalau nanya hal yang private bisa jadi nggak nyaman, tapi bisa jadi perusahaan itu sudah kasih tahu websitenya dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun ada bertanya seputar kualifikasi perusahaan gitu ya. Terus nanti setelah itu apakah kita harus follow up lagi gitu ya. Justru kita tebar pesonanya pada saat job fair-nya itu. Biasanya kalau setelah itu kita follow up bisa jadi rekruternya udah lupa. Yang mana ya gitu. Malah nanti annoying gitu ya, mengganggu. Jadi fokusnya kita job fair adalah pencitraannya atau kita benar-benar menunjukkan kualifikasi kita pada saat di tempat itu gitu. Jadi nggak perlu lagi di follow up karena pengalaman pribadi juga, bukan saya tapi klien-klien gitu ya. Kalau misalnya sebentar-sebentar kandidatnya update status, nanya progres malas gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi bisa jadi itu merubah kesan pertama tadi yang menarik jadi karena annoying kayaknya nggak dulu. Nah, itu bahaya tuh. Jadi fokusin aja ke job fair adalah pada saat kita muter-muter meja-meja perusahaan. Nah, pada saat itulah kita menunjukkan fair tadi. Gitu. Tebar pesona, bukan tebar CV dan tebar pesona pastinya ya. Semoga insight ini bisa membantu kita untuk kita semua yang mungkin ingin mengikuti job fair gitu ya. Pastinya yang sukses, ingat siapkan fair tadi ya. Fashion face, terus juga atraktif, ide dan responsif. Thank you Temia. Terima kasih Kak Audrey. Kita ketemu di podcast berikutnya. Pastinya. Dan Small Listeners juga terima kasih banyak. Jangan lupa share video ini untuk teman-teman Anda yang ingin mengikuti job fair. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.